Hah, tugas IPS? Hah? Tugas IPS? Emangnya tugas IPS apa sih? Itu loh tentang perlawanan kaum Padri terhadap Belanda. Tapi bukannya kelompok kita berlima ya? Nesya sama Alif mana ya? Hah iya, Nesya sama Alif kemana ya? Apa sih kalian ngeganggu aku aja? Udah tahu aku lagi sibuk. Kalian pada kemana aja sih? Kok gak datang ke sekolah? Ini lagi si Nesya, lama banget ngeditnya. Cepat itu ngeditnya, aku udah capek. Aku sih udah jelas ya sibuk ngedit, tapi nggak tahu si Alip mah. Sabar tuh, aku juga lagi bikin video. Sabar, tapi kan lama. Ya udahlah, tunggu aku aja selesai ngedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nesya Jessi Firmansyah dari kelompok 3. Nah, di sini aku nggak sendirian loh teman-teman. Aku bersama teman-teman aku juga. Tapi di sini bagian aku dulu ya. Nah, teman-teman, materi kelompok 3 ini adalah tentang sejarah perlawanan Sumatera terhadap Belanda. Nah, teman-teman, dari latar belakangnya dulu ya yang akan Nesya jelasin. Nah, teman-teman, dari Perang Padri ini pasti kalian mengira Perang Padri ini karena awalnya di konflik ini terjadi karena kaum Padri ingin melawan Belanda kan. Nah, sama guys, itu salah. Karena konflik ini terjadi karena dua saudara kelompok dari masyarakat Minangkabau sendiri, yaitu ada kaum adat dan kaum Padri. Nah, kenapa sih mereka bisa bertentangan dan kenapa mereka bisa jadi awal konflik ini terjadi? Nah, karena ada dua alasannya ya teman-teman, yaitu dari kelompok kaum Padri dulu. Kaum Padri adalah sekelompok ulama yang baru pulang dari Mekah dan ingin menetapkan ajaran Islam dengan ketat yang terinspirasi dari gerakan Wahabi. Sedangkan kaum adat sendiri ingin mempertahankan adat-adat yang sudah lama hidup di Minangkabau yang berdampingan dengan Islam. Nah, teman-teman, awal tegangnya ini karena kaum Padri ingin atau menentang tentang adat-adat yang ada di Minangkabau, kayak contohnya sambung ayam, lalu minum tuak, terus judi dan lain-lain. Nah, awalnya hanya sebatas ingin menerapkan ajaran Islam aja, tapi kenapa bisa jadi ada Belanda? Nah, makanya kalian akan dengar atau akan menonton penjelasan dari teman-teman aku ya, teman-teman, abis ini. Dadah. Ketiga tokoh dari kaum Padri. Alif, suara yang gede. Tokoh yang pertama yaitu Tuanku Imam Bonjol, pemimpin utama Perang Padri, pahlawan nasional Indonesia. Tokoh yang kedua Tuanku Non Receh, tokoh Padri yang tegas dan keras dalam menyebarkan ajaran Islam. Tokoh yang ketiga Tuanku Pasaman, salah satu pemimpin Padri yang berasal dari daerah Pasaman. Tokoh yang keempat Tuanku Rao, tokoh Padri yang berperan di daerah Rao dan sekitarnya. Tokoh yang kelima Tuanku Tan Busai, ulama dan pejuang Padri yang juga melawan Belanda di daerah Riau juga sekitarnya. Campur tangan Belanda. Karena berdesak, kaum adat meminta bantuan Belanda. 1821, sejak saat itu, konflik berubah menjadi perang melawan penjajah Belanda. Namun kemudian, kaum adat dan kaum Padri bersatu melawan Belanda setelah sadar Belanda ingin menguasai wilayah Minangkabau. Jalannya perang 1821 sampai 1825, Perang Padri melawan kaum adat Belanda mulai masuk. 1825 sampai 1830, Perang Padri dan adat PS Belanda bersatu. 1837, Benteng Bonjol jatuh. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Ambon, Manado, dan Belanda berhasil menguasai Sumatera Barat. Okay.